Ini dokter Hadiah Hera yang menanyakan, seorang dokter juga. Untuk lansia dengan komorbid, boleh nggak divaksin? Wah, ini bicara vaksin COVID tentunya ya, dokter ya. Apa itu komorbid itu? Komorbid. Baik Pak Yos, Ya. terima kasih. Jadi sebenarnya ada kontraindikasi juga untuk vaksin-vaksin, apalagi dengan komorbid. Komorbid itu ada faktor penyakit penyerta sebelumnya. Sebelum kena COVID ada penyakit ya, kalau seperti darah tinggi, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru. Bawaan. Eh, Cuman memang ada, kita kalau melansir dari pemerintah Kemenkes kita sendiri, memang ada yang kontraindikasi juga tidak boleh diberikan. Pertama adalah yang terkonfirmasi ya, menderita COVID-19 tidak perlu diberikan. Kemudian khusus ibu hamil dan menyusui jangan diberikan. Kemudian penyakit-penyakit infeksi, penyakit ISPA ya, seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir ya. Kemudian ada anggota keluarga yang kontak erat atau suspek dengan konfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19 itu tidak boleh diberikan. Jadi kalau keluarga yang kena COVID itu nggak perlu diberikan. Kemudian ada yang memiliki riwayat alergi berat atau mengalami sesak napas berat, kemudian bengkak dan kemerahan setelah divaksinasi COVID sebelumnya. Jadi khusus untuk vaksinasi yang kedua. Sedangkan sedangkan mendapat terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, ya, itu tidak boleh diberikan. Kemudian penyakit jantung atau gagal jantung atau penyakit jantung koroner tidak boleh diberikan. Kemudian yang menderita penyakit autoimun sistemik. Nah, di sini kalau istilahnya sistemik lupus erythematosus atau istilahnya lupus, kemudian penyakit Sjögren, penyakit vaskulitis atau penyakit imun lain tidak boleh diberikan. Kemudian menderita penyakit ginjal, ingat ya, penyakit ginjal kronis atau sedang menjalani hemodialisa atau dialisis peritoneal atau transplantasi ginjal ataupun sindrom nefrotik dengan kortikosteroid tidak boleh diberikan. Kemudian, nah ini juga yang menderita penyakit rheumatik autoimun atau rheumatic arthritis ya, tidak boleh diberikan. Kemudian menderita penyakit saluran pencernaan kronis. Nah, jadi kalau ada yang menderita penyakit saluran kronis jangan diberikan. Kemudian ada yang menderita hipertiroid ataupun penyakit autoimun tidak boleh diberikan. Kemudian untuk penderita penyakit kanker atau kelainan darah atau imunokompromis ya istilah kedokterannya, atau defensi imun dan penerima produk darah atau transfusi tidak boleh diberikan. Jadi kalau Anda sedang ditransfusi tidak boleh diberikan. Dan tekan darah harus dipastikan pada saat itu tidak boleh melebihi 140/90. Kita tahu hipertensi kalau yang atas sistolik atau yang atas tidak boleh lebih dari 90, atau yang bawah atau diastolis tidak boleh dari 95, tidak boleh diberikan. Dan penting juga yang menderita HIV, penyakit HIV dengan CD4 kurang dari 200 tidak diketahui tidak boleh diberikan. Nah, khusus untuk orang tua, jadi ada melansir dari Kemenkes sendiri, orang tua yang di atas 60 tahun tidak boleh diberikan, dan kemudian anak di bawah 18 tahun tidak boleh diberikan. Begitu Pak. Oke, jadi ada kontraindikasi dan ketentuan-ketentuannya dok ya. Oke, Betul, betul. nanti juga pada waktu mau divaksinasi akan dicek dulu semuanya memenuhi syaratnya atau tidak ya. Dan Baik. betul satu lagi, pada saat mau diakun cek itu temperatur tubuh, suhu tubuh tidak boleh lebih dari 37,5 derajat, tidak boleh. Kalau itu tunda dulu sampai dia dingin dulu gitu. Pada Oke. saat mau divaksin gitu. Wah, ini sekarang lagi ramai vaksin, banyak yang nanya soal ini. Nah, saat akan divaksin, apakah ada dicek antibody ya, sebelum divaksin? Susah ya, jadi ya boleh kalau memang positif tidak perlu diberikan lagi, untuk apa gitu loh, karena tubuh sudah melakukan itu. Jadi sebelum kita kena atau PCR swab itu pada saat itu negatif nggak apa-apa, tapi kalau dia positif tidak perlu diberikan gitu loh. Ya, jadi pada waktu mau vaksin, apakah dicek dulu antibodinya ada atau enggak, atau gimana tuh? Bisa Ada saat baiknya kita cek dulu gitu antibody gitu, ada baiknya gitu. ya pada waktu prosedur mau vaksin ya dok ya. Nah, Ya, jadi kemudian kalau di rumah ada yang kena atau tetangga dekat atau kerabat dekat nggak usah diberikan, tidak boleh, kontraindikasi.
Itu Baik, pun memang dari merajuk dari Kemenkes tidak boleh, gitu. oke. Apalagi vaksin Sinovac ini, vaksin Sinovac yang baru ini memang ada sedikit dari pada dokter penipuan dokter spesialis juga kalau ada komorbid kalau bisa dihindari lah gitu. Kalau ada yang penyakit bawaan begitu ya, yang Ya penyakit komorbid itu tugasnya kalau komorbid harus diobati dengan penyakit degeneratif itu harus dengan cara lain. harus diberesin Obati dulu dulu. baru kita bisa nangani. Karena takut dia membahayakan tubuh sendiri gitu. Baik, Nah, kan kita sering kena penyakit rematik ya. Orang rematik baik jangan diberikan karena ada kontraindikasi. baik. Teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan yang agak mirip-mirip, saya akan sortir dulu, jadi saya akan gabungkan ya untuk ditanyakan kepada para pembicara. Pak Tan Seng Lian, ada yang bertanya di sini, untuk anak-anak umur 6 tahun, silakan dibuka speakernya. Nah, anak umur 6 tahun ada alergi, bersin-bersin. Apa sarannya dan apakah pakai SGF minimal, kalau pakai SGF minimal berapa? Untuk yang anak 6 tahun bersin-bersin, alergi terus. Sebaiknya sebetulnya saya lebih condong karena beberapa anak yang kena alergi apapun lebih condong dikasih dengan kolostrum. Karena kolostrum itu dia zat imunnya ada beberapa macam seperti saya sebut tadi. Jadi luar biasa sebetulnya untuk imunitas badan. Oke, jadi kalau untuk alergi lebih baik kolostrum daripada SGF ya. Perlu berapa saset sehari? Tadi umur 6 ya? 6 tahun. 6 tahun boleh sampai 2 saset untuk pengobatan. Untuk terapi boleh 2 saset ya. Coba dulu 1 saset. Nah, kalau udah ini boleh masuk 2. 1 sampai 2 saset ya. Oke, untuk 6 tahun 6 tahunan ya. Baik, teman sudah terjawab ya. Jadi bukan SGF tetapi kolostrum lebih mantap ya untuk alergi ya penyembuhannya. Tapi kalau Baik. dua-duanya silakan. Lebih bagus lagi. Kalau mau dua-duanya bagus karena untuk satu pertumbuhan juga ya, super green food-nya untuk pertumbuhan ya, dan juga untuk alergi dengan kolostrum combine ya. Baik. Nah, untuk Dokter Rodi ada yang bertanya juga, apakah kalau ada yang sudah pernah COVID sudah dinyatakan sembuh, apakah ada organ-organ tubuh lainnya yang sudah nggak sempurna lagi akibat kena COVID gitu? Misalnya paru-parunya atau apanya gitu jadi rusak ataupun jadi nggak kembali utuh. Gimana, Dok? Baik, jadi COVID ini bagi seseorang ada yang tidak merasakan apa-apa sehingga sebagai OTG orang tanpa gejala. Tapi sebagian orang itu gejala luar biasa gitu loh. Nah, bagi orang-orang yang memang terjadi mengalami badai COVID, badai sitokin yang saya sampaikan tadi itu tentu saja ada kerusakan yang seperti otak juga mengalami kerusakan, ya pembuluh darah kerusakan dan paru-paru misalnya ada penyakit sesak napas yang bahaya SARS ya itu bahaya sekali itu mengalami kerusakan tentu saja ada pneumonia ya di pneumonia itu kerusakan paru-paru. Nah biasanya kalau nggak ada justru orang menangani gejala yang ditimbulkan ya gejala yang ditimbulkan itu bisa menetap sifatnya dan tidak kalau ibarat mobil tabrakan, mobil itu pasti ada bekasnya. Nah, bekas ini yang berbahaya. Jadi kalau masalah imunisasi yang udah kena nggak perlu diimunisasi lagi gitu. Cuman gejala-gejala ini pasti ada kerusakan. Jadi kalau orang kena COVID biasanya sebagian orang reaksi berlebihan itu bisa merusak. Nggak cuman itu, ginjal kena ya, penyakit nefro. Jadi liver bisa kena ya. Jadi semua bisa kena semua organ karena itu berbahaya sekali gitu. Jadi orang meninggal itu karena kebanyakan menyeluruh yang kena, nggak cuma ginjal saja tapi liver kena. Nah, tapi jarang kalau liver, tapi yang paling sering adalah paru-paru dan jantung gitu. Dan kalau di Amerika itu adalah paling sering adalah otak. Maka berapa persen. Jadi cairan. Jadi badai sitokin ini merusak otak gitu loh. Merusak otak gitu. Jadi dari bukan COVID-nya ya, Dok ya? Iya, bukan COVID-nya. Justru reaksi berlebihan daripada kekebalan tubuh kita gitu. Ya, karena virus itu mengeluarkan radikal bebas gitu loh, yang hebat sekali gitu loh. Ya, jadi kalau api dikasih bensin meledak gitu, jadi tambah bensin lagi meledak lagi apinya gitu, ibaratnya kata gitu loh. Justru Jadi harus dikasih anti radikal bebas ya dengan Iwana. betul, Ya. justru anti radikal bebas mengobati itu. Ya, jadi makan-makan seperti romil itu betul sekali, makan imunokal apa namanya tadi kolostrum ya, itu bisa membantu penyembuhan itu. Nah, itu penting sekali.
Karena kolostrum imunomodulator, jadi bukan booster gitu. Jadi bukan untuk meningkatkan, tapi menyeimbangkan. Menyimbangkan itu benar. Karena jadi kalau ada kamu kalau anjing guguk kata Tuhan, jangan guguk. Jadi kalau anjing itu kalau kata Tuhan. Nah, itu jadi menstabilkan. Ini udah jangan teruskan. Jadi menstabilkan itu penting. Ya, ini tapi kalau ini nggak terkontrol gitu loh. Jadi reaksi belum seperti ada orang kalau digigit nyamuk nggak apa-apa. Tapi sebagian orang digigit nyamuk, wah sampai shock, sampai sesak napas ada. Gitu. Jadi udah reaksi berlebihan. Nah, untuk itu jangan, apalagi ada komorbid ya. Kita mungkin orang-orang tua itu tidak lepas dengan penyakit rematik ya. Nah, perlu kita ketahui juga, tadi ada yang terlambat sedikit tadi yang saya sampaikan dari. Jadi badai sitokin ini akan diperparah kalau ada lonjakan sitokin sebelumnya. Lonjakan sitokin sebelumnya itu terjadi pada orang-orang yang memang mengkonsumsi makanan yang memicu sitokin. Contoh makan pewarna. Jadi kalau Anda sekalian makan pewarna seperti makan yang pewarna seperti saus tomat, yang pewarna itu ternyata sudah menimbulkan lonjakan sitokin sebelumnya. Maka orang-orang yang di Italia itu sampai meninggal beribu karena kebiasaan habit dia makan junk food itu menimbulkan reaksi. Tadi saya sampaikan kenapa sitokin meledak, badai sitokin meledak di Italia sampai ratusan ribu meninggal karena memang dia konsumsi dia makan seperti itu. Nah, ini jadi setelah dilansir bahwa makan pewarna ini memicu timbulnya badai sitokin. Makanya kita perlu makan antioksidan mengantisipasi itu sebelumnya. Jadi yang benar bagi kita menstabilkan radikal bebas yang dikhasilkan itu penting. Jadi makan SOD, makan itu penting sekali. Jadi saya sarankan dosis tinggi ya. Kalau udah kayak gitu makan dosis tinggi antioksidan kita. Itu sangat bagus. Enggak cuma 3 kali 1 bisa diperbanyak bisa 6 kali. Itu bagus. Saya pikir gitu karena kita bermain dengan waktu. Apa artinya uang kata Pak Yos tadi itu? Ya, uang tidak bisa membeli kita. Makanya banyak orang membuang uang di Italia sampai banyak uang dibuang-buang karena uang tidak bisa menghidupkan kita. Sampai gitu sampai miliaran dolar dibuang ke tengah jalan. Nah, artinya lebih kita mengamalkan diri lah ya. Jadi Anda makan SOD mungkin 2 terus berapa jam kau kena. Jadi kalau udah kena positif makan terus. Nah, itu. Saya jamin karena produksi racun radikal bebas sangat tinggi pada saat kena COVID. Apalagi kita ada komorbid. Jadi makan dosis tinggalkan. Itu bukan racun kalau SOD. Makan banyak-banyak nggak apa-apa. Oke. Ya. Dok, ada yang tanya lagi. Ada yang suka share, artinya seperti sambiloto, bawang putih, dan lain-lain herbal itu bisa untuk sembuhkan COVID. Sejauh mana sih herbal-herbal itu bisa untuk menyembuhkan COVID itu? Katanya kan suka banyak yang share-share tuh di WA tuh. Herbal itu tuh gimana ceritanya? Betul, itu termasuk ada kata raw food ya, raw meal ya sebenarnya, raw makanan alami. Jadi memang dulu bahwa bawang putih itu adalah antibiotik alami. Ya, sudah dilansir sudah bertahun-tahun lalu orang makan bawang putih, maka etnis Chinese hobi makan bawang putih itu jarang terkena penyakit jantung, penyakit infeksi jarang sekali sampai ratusan tahun umurnya. Nah, jadi itu betul. Sambiloto juga demikian, betul itu. Ya, tapi orang sekarang ini serba instan, nggak mungkin nyari sambiloto, susah di tengah kota nyari sambiloto gitu loh, susah sekali gitu. Ya, jadi yang benar adalah yang udah instan aja lah, jangan cari yang susah dicari gitu. Ya, betul. Nah, gitu Pak Yos. Cari herbal-herbal belum tentu prosesnya benar lagi dok ya. Kalau proses betul itu memang malah kena getahnya, malah kena efek negatifnya, malah meninggal banyak yang seperti itu. Jadi kalau yang sudah diuji coba, udah di riset semua akan lebih aman ya dok ya. Betul, semua itu ada data ya, data penelitian, riset sebelumnya. Betul. Nah, satu lagi, Rodi boleh. Apa boleh orang yang sedang pengobatan TB kelenjar divaksinasi COVID? Tadi yang dokter bilang itu salah satu tadi masuk nggak ini? Sebaiknya tidak diberikan karena dia sedang mengalami terapi jangka panjang. Tidak. Dan itu pada orang tersebut dia punya gangguan kekebalan tubuh. Jadi imunodefisiensi, kekurangan kekebalan tubuh itu jangan diberikan. Salah satu kontraindikasi. Ya. Harus disembuhkan dulu itu TB kelenjar. Ya, karena termasuk ISPA ya. Jadi infeksi saluran TBC kelenjar justru berbahaya. TBC masuk ke dalam kelenjar itu jauh lebih berbahaya gitu. Ya, sebaiknya jangan diberikan karena tubuhnya sendiri udah lemah, ditambahkan itu jangan diberikan. Sembuhkan dulu baru kita bisa berikan itu. Baik. Nah, kemudian Pak Tan Seng Rian, produk tadi kan Pak Tan Seng Rian bilang ada 4 produk tuh ya, yang bagus-bagus semua ya. Nah, tapi kan ada mungkin juga apakah ada yang lebih utama apa daripada 4 itu untuk
khususnya menyembuhkan COVID atau mencegah dan menyembuhkan COVID, ya. Dan untuk COVID nih bicaranya, dari 4 itu mana sih yang lebih utamanya? Mungkin ada yang nggak sanggup beli semuanya gitu, 4-4-nya. Apa sih yang disarankan? Oke, untuk Mungkin COVID dari segi ekonomisnya. pasti itu tetap radikal bebas pada sitokin. Ya, Hmm. yang pasti yang bagus sekali Niwana SOD, dan ada kebetulan dolen saya yang minum itu juga Niwana SOD aja. Jadi hasilnya luar biasa. Karena begitu radikal bebas kena antioksidan kan akan mengurangi badai sitokinnya. Jadi Niwana, terus apa lagi? Itu aja Kalau satu. boleh 2 misalnya, nggak 4. Oh, kalau 1 Niwana, kalau 2 Super Green. jadi Niwana dengan Super Green ya. Oke, nah itu sudah terjawab. Jadi kalau dari 4 kan nggak harus 4-4-nya. Nah, 2-nya itu adalah Niwana dengan Super Green Food, sudah terjawab. Baik, terima kasih Pak Nanseng Lian. Kemudian ada yang bertanya lagi, untuk terapi yang sudah kena COVID ya, bisa dengan kolostrum? Bisa dengan kolostrum nggak kalau yang sudah kena nih, yang sudah kena COVID, apa tadi yang sudah sampaikan sebenarnya Niwana dengan SGF ya. Kalau dia misalnya kolostrum 3-4 saset bisa nggak Pak Tanseng Lian? Harusnya kalau dia OTG harusnya sangat membantu. Tapi kalau udah kena badai sitokin, ya kalau nggak ada gejala, oke lah pakai kolostrum. Tapi kalau ada gejala lebih baik pakai Niwana SOD aja. Oke, jadi kalau baru OTG, kolostrum 3-4 saset boleh ya? Boleh. Kalau dia sudah positif dan juga bukan hanya OTG dan sudah ada gejala yang nggak menyehatkan, sebaiknya Niwana dan SGF ya? Ya, baik. betul. Karena untuk meredam badai sitokin tadi itu, karena memperburuk keadaan itu justru ya. Baik. Nah, satu lagi Dokter Rodi, ada yang penderita hepatitis C. Ya, hepatitis C, perutnya sudah besar ya, minum produk kimia 1 bulan 6 juta habis, tapi sekarang malah perutnya jadi gede, keras ya. Ini gimana solusinya, Dok? Untuk hepatitis C, perut sudah membesar. Baik. Jadi perut sudah membesar berarti seperti asitas ya sebenarnya. Jadi di mana fungsi livernya sudah sulit, biasanya sudah mengalami pengerasan ya. Jadi tentu saja akan ada cairan yang keluar dari tubuh kita masuk ke dalam rongga perut sehingga itu. Nah, jadi sebenarnya saya punya pengalaman menarik sekali untuk kasus seperti ini. Jadi hepatitis C ini sebenarnya karena tubuh kita lemah tadinya. Sebenarnya virus itu bisa mati dengan kekebalan tubuh kita sendiri, tapi karena tubuh kita lemah awalnya, virus bisa masuk. Nah, kalau tadi maaf, ulangi lagi pertanyaan Pak. Bagaimana itu solusinya kalau sudah keadaan perut membuncit besar begitu? Apakah solusinya pakai produk kita yang mana nih, Dok? Baik, pengalaman saya ada namanya seorang pasien saya namanya Ibu Irta Hanum. Dia datang ke tempat saya malam-malam sampai jam 9 malam, "Dok, tolong Dok, kenapa saya diponis oleh teman sejawat dari rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta dari Bandung, umur saya tinggal 2 bulan lagi." Itu pada tahun 2004. Masa saya, iya, Ibu tahu dari siapa dapat saya? Dari pasien dokter. Oh gitu. Baik, setelah itu Ibu minta sama Tuhan aja lah. Yang penting kita berusaha. Baik, saya tangani, memang saya lakukan detoksifikasi melalui sistem kolon hidroterapi. Kemudian saya lakukan pembangunan SOD, Niwana SOD. 2004 saya sudah menggunakan Niwana SOD pada saat itu. Saya berikan dosis masif dan ternyata dia sembuh. Dan pada tahun 2004 akhir, dia ngasih saya kembang dari Malaysia. "Dokter, terima, kenapa?" "Dok, kulit saya jadi bagus, saya jadi muda lagi, saya kempes Dok." Itu. Nah, ternyata dengan kita pakai Niwana SOD itu ternyata tubuh dia pembuluh liver normal lagi, membaik lagi. Kemudian samping itu juga kekebalan tubuh dia naik lagi. Pada saat itu belum ada namanya kolostrum, saya cukup saya lakukan proses detoksifikasi. Memang saya lakukan detoksifikasi dengan profesi saya sebagai dokter di sini adalah keluhan hidroterapi, jadi pembersihan usus. Setelah saya bersihkan karena racunnya hilang, kemudian saya lakukan SOD, ternyata perfect. Dan sekarang orang itu masih hidup. Tahun 2021 masih sehat orang gitu. 17 tahun kemudian, ya, padahal divonis 2 bulan lagi ya? Ya, itu rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta, Bromius ya, itu. Kirim saya itu. Itu sama hepatitis C. Sudah bengkak juga perutnya ya? Ya. Ya. Itu kalau yang lain juga, kalau nggak salah ada pasien juga yang hepatitis C ya? Ya, pernah, betul. Sembuh juga ya?
sembuh, cuman memang lama, sampai dokternya juga nggak percaya, sampai sampel darahnya dikirim ke Jepang 2 kali negatif. Cuma memang Dicek. itu makanya jangka panjang. Nah, oke. Nah, itu teman-teman yang punya keluarga ataupun relasi yang kena hepatitis C pun masih bisa dibantu ya dengan Niwana SOD ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan di sini yang sudah buat Pak Tan Seng Lian bertanya ini. Untuk penderita COVID yang sudah positif tapi budget keuangannya rendah, kalau untuk Niwana mungkin belum terjangkau, apakah bagusnya SGF atau Vita yang Pure YC? Oh, kok Pure YC ini? Bagusnya kita bahas apa? Kolostrum atau gimana ini? Yang mana lebih bagus mungkin? Atau Pure YC? Tapi untuk COVID saya nggak berani andai. Saya pakai aja satu Niwana. Kalau dia budgetnya nggak terjangkau pun? Karena itu urusan nyawa. Urusan nyawa. Udah, ya. Kalau Niwana saya udah dengar dari 2 orang dan yakin. Diupayakan, Bu. Ya, ini memang itu tadi harta itu kan tadi tidak ternilai kalau untuk kesehatan itu, teman-teman. Oh ya Pak Yos, saya punya informasi itu. Ya. Jadi kalau masalah usia, masalah penyakit itu tidak tahu menawar Pak Yos. Jadi ada orang kaki mau dipotong dulu, masih ingat busuk. Semua dokter harus potong. Saya kasih Niwana sembuh. Dia padahal seorang petani Pak Yos. Hanya dia pinjam uang sama tetangganya. Dia jual kebunnya, dia jual sampai dia hanya sembuh total kakinya. Hanya dia bisa bekerja lagi, dia punya uang. Jadi kalau masalah itu jangan tunda-tunda lah kalau masalah penyakit. Dan sedangkan COVID ini hanya 2,5 minggu saja, gitu loh. Jadi saya rasa budget nggak terlalu besar ya kalau 2,5 minggu gitu loh. Gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir lah beli Niwana SOD untuk keselamatan dia, nggak perlu, nggak usah khawatir, gitu loh. Yes. Nah, itu teman-teman sudah dijelaskan oleh 2 pembicara kita ya. Sudahlah, ini lebih baik urusan nyawa soalnya ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi Dok. Untuk anak remaja 15 tahun sering suka ini ya sendawa, bukan sendawa, mungkin cekuk-cekuk gitu ya. Lama berhentinya sampai beberapa jam. Itu kenapa tuh kira-kira Dok? Jadi seperti apa ya? Apa ini cegungkan? Cegungkan. Apa yang cegungkan? Jadi mungkin ini ya. Ya. Cekukan begitu, apa tuh yang suka tersendat-sendat begitu? Ya, cekukan itu paling sering penyakit GERD disease ya, gastrointestinal reflux. Ya, GERD banyak, jadi muntah GERD, itu GERD, penyakit GERD ya. GERD jadi gastrointestinal reflux ya. Jadi itu bisa jadi dari lambung yang harusnya tidak boleh keluar lagi, ternyata di lambung masuk ke atas lagi, sehingga dia tersedak-sedak orang itu. Itu berbahaya gitu. Nah, biasanya anak-anak itu, maaf umurnya berapa ya itu ya? 15. 15 tahun. Sudah berapa lama dia kena itu? Di sini belum dijelaskan, cuma sering katanya. Sering. Nah, baik. Biasanya juga karena makanan-makanan yang tidak banyak, makanan yang keras ya, itu coba dia hindari makan makanan yang keras ya kalau bisa, dan kemudian dia makan agak halus sedikit supaya, dan makanan step by step, jangan sekaligus makan banyak. Dan itu biasanya kalau udah berulang kali itu terjadi penyakit namanya asam lambung ke atas, menimbulkan infeksi peradangan pada daerah saluran pencernaan tersebut. Itu sebaiknya diobati juga kalau memang infeksi di kumah. Biasanya itu ada infeksi berkelanjutan ya. Nah, itu harus diobati juga infeksinya. Dan tentu saja kekebalan tubuh pasti lemah. Ya, saya sarankan makan tadi kolostrum, itu bagus untuk dia karena menyangkut gastrointestinal, bagus itu. Jadi makan makanan yang untuk perut bagusnya itu. Dan coba makan raw meal juga. Itu makan raw meal itu makanan yang paling bagus. Kenapa? Kenapa saya bilang raw meal the best ya? Kalau untuk saya udah punya pengalaman bagus untuk orang-orang yang kayak gitu. Sebenarnya orang itu jarang sapi kena kanker ya, kambing kena kanker. Kalau harimau bertaring makannya daging, sapi makannya rumput, nggak pernah makan macam-macam ya. Nah kalau manusia makan apa? Bingung, semua dimakan gitu lah. Nah ternyata nggak pernah kita lihat sapi kena penyakit cekukan ya, nggak pernah, karena makan tuh on the track pada jalurnya. Jadi kalau lihat gigi manusia, maaf, struktur morfologi gigi manusia ini gigi sama kayak kambing. Jadi kalau manusia makan kayak kambing, makan kayak raw food, itu sehat gitu loh. Nah, jadi makan makanan yang, maaf ya, makan makanan yang junk food, maka itu gak dikenal. Bahkan obat-obat tidak dalam sejak manusia lahir gak dikenal gitu loh. Nah, jadi saya sarankan makan seperti
Makan mentah, raw meal, biasakanlah makan raw meal ya, makan makanan yang mentah, lalap atau macam-macam itu bisa mengobati penyakit itu. Saya buktikan pernah sakit tenggorokan juga kawan. Saya suruh makan sayur-sayuran sembuh total gitu. Ya, baik. Oke, jadi ini ada sudah itu artinya cekukan itu dari pencernaannya ya berarti ya, itu ya. Betul. Oke. Nah, teman-teman ini ada sudah terjawab dan ada pertanyaan lagi Dok untuk yang masalah kalau GERD ya tadi GERD itu ataupun asma ringan apakah bisa mendapatkan vaksin nggak? Vaksin COVID maksudnya. Kalau ada penyakit-penyakit imunodeficiency sebaiknya tidak. Jadi ada kelemahan dalam sistem kekebalan tubuh, baik jangan. Kalau GERD itu lambung ya pencernaan ya. GERD lambung. Ya, tapi kalau dia tidak panas, tidak infeksi baik. Tapi kalau dia ada budak menaun itu jangan diberikan. Gitu. Nah, kalau asma ringan? Asma ringan sebenarnya udah penyakit ya sebenarnya selalu sistem pernafasan. Nah, tapi kita harus pastikan apakah dia alergi atau bukan. Kalau penyebabnya alergi jangan diberikan. Gitu ya, jangan berikan vaksin ya. Ya, karena udah gangguan kekebalan tubuh itu. Kekebalan tubuh ya. Jadi itu harus hati-hati juga teman-teman ya. Ya. Baik. Oke, ini sudah masih ada beberapa tapi mungkin saya simpan dulu. Ini nanti kita akan bahas karena saya akan sampaikan beberapa materi juga. Terima kasih Dr. Rodi dan Pak Tan Seng Lian untuk penjelasannya. Nanti Bapak berdua akan memberikan closing statement di terakhir ya. Oke, saya akan sampaikan beberapa informasi teman-teman.